Nah ini masnya usia berapa nih mas? Sekarang 20 tahun saya. Hah? 20 tahun. Serius mas? Iya, serius. Masih muda udah jalanin usaha ya? Untuk awal itu satu blok saya jual. Yang beli teman sendiri dulu. Kita cuma nerima 1.200 Maksimal nih? maksimal. Itu aja udah keteteran ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi, salah satu owner dari Yangko Ikaico Borobudur yang bertepatan di Desa Tinggalwetan, Wanurejo, Borobudur, Kabupaten Magelang. Nah ini mau proses apa nih mas? Proses membuat adonannya Yangko, mas. Ini kasih apa nih mas? Ini gula. Berapa banyak mas? Untuk beras selera ya. Untuk kadang 1 kilo, 2 kilo tergantung. Terus itu ada air juga ya mas ya? Iya, pakai air mentah. Airnya berapa banyak mas? Kurang lebih kalau sekilo itu 1 siduk. Oh ini 1 kilo berarti? Iya. Ini buat satu adonan mas? Ini buat satu adonan kan nanti bisa tinggal dibagi macam-macam, ada yang dikasih yang rasa pandan, stroberi gitu. Kalau ini yang original ya mas ya? Iya. Kalau untuk adonan pertama itu original. Ini tinggal pas di kukusnya itu baru pakai perasa. Baru rasanya. Berarti yang dimasukin harus air dulu ya mas ya? Iya, air dulu. Baru gula ya? Ya, sampai gulanya larut baru kasih tepungnya. Ini ngaduknya juga manual ya mas ya? Iya, kalau sini manual semua mas. Manual ya? Soalnya kalau udah pernah pakai mixer nggak jadi. Nah mas Ardi ini usahanya udah berapa lama mas? Untuk usahanya ini udah berjalan 6 tahun ini. 6 tahun? Iya, 6 tahun ini. Oh udah lama mas ya? Iya. Terus awalnya gimana nih mas? Kok bisa kepikiran buat usaha ini nih, Yangko nih? Oh, untuk awalnya kan dulu ibu saya itu emang dari dulu buat Yangko setiap hajatan atau lebaran. Jadi buatnya itu setiap lebaran aja. Kebetulan kakak saya dulu kerja, terus berhenti. Kebetulan bingung mau kerja di mana. Akhirnya kita berdiskusi buat usaha Yangko ini, jualan Yangko. Jadi sama kakak saya itu dievaluasi, kita kasih beragam rasa gitu. Kemudian kita jual. Mainnya itu online dulu, cuma online gitu. Ini kasih apa nih mas? Ini tepung ketan mas. 500 gram nih mas ya? Iya. Satu plastiknya. Kasih berapa banyak? Ini tepungnya 5 kilo nggak salah. Jadi apa? Bikin Yangko nih gini mas ya? Biasanya rata-rata gini ya? Iya, rata-rata emang nggak gini mas. Jarang nggak pakai mesin ya mas ya? Jarang mas, rata-rata pakai manual semua. Soalnya kalau paling sulit itu proses buat adonannya ini mas. Nanti kalau kecualian itu udah nggak jadi. Kalau kekentalan itu keras. Dan ini sambil diaduk juga mas ya? Iya. Gitu. Nih. Ini tepungnya cuma satu jenis ini saja Iya. tepungnya? Kita pakai sejenis yang udah jadi. Kan ada rata-rata yang pakai tepung buatan sendiri itu. Tapi kan kalau kita nggak ambil resiko pakai yang udah jadi. Belajarnya dari mana mas ini bikin-bikin? Nah, ini ibu saya dulu belajar dari kampungnya gitu. Dan kampungnya dekat desa sini, cuma di sebelah situ. Dulu belajar dari saudaranya kalau nggak salah itu, diajarin gitu. Jadi cuma buat khusus pas lebaran gitu. Ya. Berarti yang awalnya bikin pas lebaran, terus dibikin usaha keluarga Iya. mas ya? Kebetulan ini nggak sengaja, nggak sampai punya pikiran buat usaha Yangko ini dari dulu. Soalnya dari dulu kan ibu saya cuma buat pas lebaran, kalau ada yang pesan nggak mau. Males gitu kan, juga buatin adiknya. Ternyata mas sekarang jualan Yangko ini. Oh, udah jadi mas ya? Iya. Ini pakai yang bagus juga mas ya? Iya. Terus Rose Brand ya mas ya? Iya. Soalnya kualitas juga nomor 1 mas. Ini diaduk terus nih mas? Iya, sampai nanti campur semua. Sampai nyampur nih biasanya berapa lama mas ngadon gini mas? Kurang lebih 10 menit ya mas. Ini airnya juga air matang mas ya? Enggak mas, pakai air mentah. Oh air mentah. Iya. Alasannya kenapa mas? Kalau pakai air matang nggak bisa mas. Oh. Nggak jadi nanti. Nggak jadi malah? Iya, terus pakai air mentah. Soalnya nanti udah dikukus juga. Oh nanti habis ini Dikukus. dikukus. Iya. Ini tapi tepungnya nggak gumpal ini mas? Gumpal-gumpal sebenarnya mas. Tapi cuma kecil-kecil. Kecil-kecil? Iya.
Ini untuk adonan itu awalnya kalau airnya udah kebanyakan gumpal-gumpal jadi lama mas, sulit ya udah gumpal. Gitu tuh. Jadi lumayan lama juga mas ya Iya. buat ngaduknya ini ya. Oh tadi airnya ditambah mas ya? Iya, Tambah lagi ya, sedikit Mas, ya? ya. Karena kurang ini apa terlalu kental ya. Tambah sedikit-sedikit. Berarti airnya harus bertahap nggak sih ya mas? Iya, bertahap. Kalau langsung banyak nanti takutnya langsung kecair itu. Cair banget nanti lembek. Lembek ya. Berarti tekniknya juga harus ini mas ya, ini ya caranya ya. Iya. Paling sulit itu emang pas ngepasin itu mas, biar pas karena Ngepasin nggak kelembekan nggak kerasan ini. tekniknya itu ya. Kalau airnya berapa banyak mas totalnya mas? Totalnya mungkin dua siduk ya. 2 gayung. Iya 2 kayu kalau nggak salah. Sama yang pertama tadi ya? Iya. Jadi nambahnya dikit-dikit ya mas ya? Iya. Pertama segayung, Iya, ini tambah sekali lagi. habis itu nambah dikit-dikit ya. Tapi nggak mesti juga masuknya tepungnya beda-beda mas. Oh tepungnya Iya. beda-beda. Ada yang pas dapat tepungnya itu kental terus itu mas. Jadi airnya bukan banyak. Ada yang cuma sedikit. Jadi harus sedikit-sedikit mas. Jadi bisa 2 gayung, mungkin bisa lebih juga Iya mas bisa ya? lebih. Oke. Jadi ngepasin pokoknya sampai encer lah mas. Iya. Adonannya itu encer. Masih kenalan. Ini tambah lagi mas ya airnya? Karena Masih kenalan mas. masih kental ya mas ya. Oh, jadi nambahnya tuh harus perkiraan juga nih teman-teman. Ngecek kental sama cairnya gimana sih mas? Nanti pas diambilnya itu mas kita rapatnya mas. Kalau masnya kan udah setiap hari jadi udah ada perasaan mas, ada insting. Ngeceknya pas diginiin ya mas? Iya. Pas tangannya dinaikin gitu ya? Oh, yang pojok-pojok yang nempel itu mas. Ya. Nah ini udah merata ya mas ya? Kekentalannya pas ini udah ini. Dulu masih ingat mas mungkin awal usaha tuh modalnya berapa mas awal-awal? Untuk awal modal usaha itu dulu cuma di bawah 100.000. Soalnya kan dulu cuma buatin sesuai pesanan. Ada yang sehari cuma bikin 1, 2 lonjor gitu. Jadi kan modalnya mungkin cuma beli gulanya bisa 0,5 kilo, tepungnya 0,5 kilo gitu. Karena prosesnya juga masih manual ini mas. Iya, dari dulu sampai sekarang emang manual pastinya. Jadi nggak perlu alat-alat yang canggih atau Iya, alat-alat nggak yang perlu. macem-macem. Iya. Manual aja bisa. Manual Ya? aja. Manual. Jadi kalau bisa dibilang ini usaha minim modal mas ya. Iya minim modal. Nggak perlu modal gede bisa ini ya. Iya, soalnya modalnya itu sambil berjalan. Ya, sedikit-sedikit tambahin lagi, dari untungnya tambahin lagi itu. Ini ada bisanya yang di pojok-pojoknya ini nempel-nempel mas, Oh, diratain lagi. Di bawahnya itu Iya, ya, di bawahnya sama ada. pinggirnya. Oh gitu. Coba mas lihat kekentalannya mas pasnya. Tuh teman-teman tuh. Ini udah pas nih mas ya kayak gini ya. Pas ya. Oke. Nah ini mau proses pengukusan ditaruh di sini dulu mas ya. Iya, dibagi-bagi untuk perasa juga. Buat masing-masing rasa ya mas. Iya, masing-masing rasa. Ini total berapa kilo nih segini mas? 4 kilo. Oh 4 kilo ya? Iya, 4 kilo. Terus awal-awal dulu masarinnya gimana nih mas awal-awalnya? Untuk awal-awal dulu kakak saya masarnya itu di WhatsApp sama di Facebook itu. Cuma posting-posting gitu. Bener-bener online ya mas ya? Iya, bener online dari awal itu. Terus awal-awal dulu antusiasnya apakah langsung rame apa gimana mas? Enggak, kalau dulu kan itu pesanan kadang sehari cuma buatin 1 lonjor, kadang beberapa lonjor. Dulu kan ada mungkin 4 lonjor. Kan dulu kita pakai mika juga. Jadi kalau pakai mika kadang 4 mika gitu. Ada yang suruh antar sampai alun-alun Magelang cuma 4 mika. Jadi kita teko ditelatannya aja sedikit-sedikit. Ada yang beli kita antar di mana kita antar gitu. Sedikit-sedikit. Jadi untuk awal pasti rugi. Ini prosesnya ini mas ya? Iya, ditakar. Jadi dimasukin di wadah dulu? Iya. Masukin. Oh ini caranya gini mas ya? Iya, bungkus ini. Jadi ngukusnya pakai wadah sendiri. Kita bagi sendiri gitu. Dan wadahnya juga udah dikasih apa? Mentega ya? Iya, mentega biar nggak lengket. Biar nggak lengket ya mas? Iya, nggak lengket. Oh gini tuh. Jadi tiap wajan ini satu wadah ya mas? Iya, satu wadah.
Bisa dua juga bisa itu. Dua juga bisa. Iya. Jadi proses pembuatan yangko gini mas ya. Iya. Jadi dikukus ternyata pengukusan. Ini nggak ditutup mas? Nanti kalau udah semua baru ditutup. Oh udah semua Iya. baru ditutup. Biasanya ngukusnya berapa lama gini mas? Kurang lebih 10-15 menit mas. Satu panci gini mas ya? Iya. Satu adonan tadi dapatnya berapa panci mas? Kurang lebih 28. 28? Iya. Wah ini banyak pancinya mas ya tuh. Teman-teman tuh pancinya. Banyak ini stok pancinya. Jadi ini yang original, nanti habis ini baru rasanya di ini mas ya? Iya, baru pas digulung hasilnya itu. Pas digulung Iya, ya? untuk pengisiannya. Pengisiannya. Nakarnya gimana nih mas? Dihitung ya mas ya? Oh dihitung pakai ini ya? Iya, Nakarnya? udah ada takarannya sendiri. Dihitung sendok gitu mas ya? Iya, Pak Simpang tinggal mau berapa sentong untuk ukuran besar atau kecil. Kalau ini ukuran berapa yang segini mas? Kalau ini nggak mesti mas, kadang 5 centong, kadang 6 centong. Oh gitu. Dengan tepungnya nggak mesti mas, ada yang mengembang, ada yang enggak. Bener. Nah ini tutup mas ya? Iya. Nah ini. Ditunggu 10 menit ya mas? Kurang lebih 10 menit mas. 10 menit. Dengan api yang panas juga mas ya? Iya, yang paling besar. Paling besar. Oh digedein apinya kalau udah masuk? Iya. Ini kalau nggak besar bantat kan ya. Pantet ya mas Iya. ya? Ini kalau kelamaan kenapa biasanya mas? Lembek mas. Lembek ya Kalau mas? kelamaan kan lembek. Harus pas berarti waktunya Iya. mas? Kan ini untuk yang buat itu kan nggak berhenti mas, lanjut Oke. terus. Lanjut terus Iya, ya? soalnya diangkat satu yang sebelah udah mateng, diangkat satu yang sebelah mateng. Jadi berjalan terus. Jadi kalau telat sedikit udah lembek. Telat sedikit Iya. lembek ini mas? Tapi kalau kecepatan juga nanti keras, nggak jadi mas. Awal-awal itu lakunya berapa mas? Masih inget nggak jualan ini? Untuk awal itu satu box saya jual. Hah? Satu box. Iya, yang beli teman sendiri dulu. Kadang satu box, 2 box ya untuk awal-awalnya. Bikinnya berapa kilo? Nggak ada setengah kilo gitu. Nggak ada setengah kilo? Iya. Untuk satu lonjor kan biasanya kalau setengah kilo jadi 4 lonjor. Jadi setengah kilo udah jadi 4 lonjor dulu itu. Kalau enggak. Wow, terus step by stepnya naik Iya, gimana mas? perlahan-perlahan naik-naik sekarang bisa. Kalau ini hitungannya kan per box. Kalau dulu satu box 2 box, sekarang itu maksimal sehari. Kalau pas sampai kita cuma nerima 1.200 box. Maksudnya buat yang Iya, rasa satu-satu. sesuai ini. Ditakar satu-satu mas. Ini nakarnya gimana nih mas? Ini 6 centong. Untuk rasanya sedikit aja udah campur semua. Dikit aja Udah mas ya? hijau, iya. Udah hijau ya? Jadi kan. Oh dapat satu ini mas ya? Wadah ya? Iya, atau satu mas. Angka nggak mas dulu mas? Sama sekali nggak nyangka. Sama sekali nggak nyangka bisa kok buat yangko bisa sehari sampai segini sebenarnya nggak sampai sekali nggak nyangka ya. Pernah nggak terbayang atau ini pas berintis, wah pengen lah gitu punya usaha yang besar gitu? Sama sekali nggak bayang. Dulu itu ada yang beli cuma habis 5 kilo udah alhamdulillah banget, sehari bisa masuk 50.000 itu udah alhamdulillah. Kalau mikirnya kalau setiap harinya 50.000 udah lumayan, udah bisa jalan. Nah ini udah mateng ya mas Udah ya? mateng. Udah Udah mateng. mateng nih, 10 menit tadi ya mas? 10 menit kurang lebih mas. habis Kalau itu udah warnanya langsung? udah kecoklatan. Oh taruh di sini mas? Iya. Ini mau proses apa nih yang ini mas? Ini proses diratain dulu mas, baru kasih isi. Oke. Ini aman ya plastiknya mas ya? Aman mas. Yang pasti agak tebal juga mas, pasti beras. Aman nggak meleleh mas ya? Mas? Aman. Kalau modalnya tergantung pesanannya mas, banyak Rata-rata kecil. aja. Iya. Kalau kalau pas banyak itu, kalau pas 1.200 itu bisa sampai 4 juta ya mas. Modal 4 juta, 3 juta. Kalau pas full itu kan bisa 4 juta modal itu. Habis itu Digulung mas. Ya diratain dulu baru. Diratain ya, Mas, Iya, ya? diratain sampai. Oh, rata pakai dulu. gelas gini, Mas? Iya pakai gelas. manual gini ya? Iya. Sampai benar-benar rata. Sampai benar-benar Iya. rata. Biar nggak besar sebelah. Ini yang buat varian apa ini mas? Ini buat varian coklat. Coklat ya? Iya. Oh ini coklatnya. Sama Iya. ini coklat sama keju sama. Oh udah diparut ini mas ya? Iya udah coklatnya? diparut. Ini keju udah diparut juga.
tinggal proses. Dua ya mas. Coklat dulu aja. Coklat garnish keju. Oh, coklat ini. Coklat. Nah, ini yang rasa coklat guys tuh. Oh gini mas. Iya, taburi gitu. Taburin gini ya. Ini dikira-kira aja mas namburnya. Udah ada takaran sendiri mas. Takarannya. Iya, tapi kebanyakan meleleh banyak. Kita udah habis ini meleleh mas itu mas. Oh ini baru digulung ya mas. Iya. Ini tangannya juga udah timbangan ya mas ya. Udah. Jadi udah udah tertakar. Diremehin atau direndahin teman. Oh, kalau dirimen biasanya ada. Gimana mas? Cuma jualan nyangkut gitu kan. Oh digituin. Iya. Sampai digituin mas. Iya, sama yang nggak suka juga ada banyak biasanya itu. Tapi kan untuk anggapannya angin lewat lah gitu. Jadi motivasi biar kita lebih tambah semangat. Ini yang rasa kacang mas. Iya, untuk strawberry isinya kacang. Cuma Oh, kulitnya kacang. yang rasa strawberry. Oh gitu. Iya. Kenapa yang strawberry rasanya kacang mas? Kalau yang kan umumnya isinya kacang mas. Oh, gitu. Rata-rata. Iya. Sama kita kan divariasi untuk kulitnya mas. Kulitnya ya. Iya. Sama untuk isinya beda kan sama coklat sama keju, coco crunch, green tea gitu. Oke. Untuk lainnya cuma kulitnya yang beda rasanya. Kulitnya mas ya. Untuk Yangko ini variannya dulunya cuma ada 6. Sekarang udah ditambah lagi ada 12. Sekarang ada coklat, keju, pandan, strawberry, original, wijen, coco crunchy, green tea, oreo, red velvet, durian, sama taro. Ya. Yang best sellernya? Yang best seller itu yang 6 rasa coklat, keju, pandan, strawberry, original, sama wijen. Yang sering banget itu. Iya, yang setiap harinya itu produksi setiap hari. Terus harganya mulai dari berapa mas? Untuk harga mulai dari 15.000. Satu box. Ya, untuk satu box 15.000. Kalau ada juga yang pakai mika-mika itu 2.000. Untuk Satu mika? Iya, satu mika buat snack gitu loh. Ya, ada yang 25.000, ada yang seserahan 45, 50 juga ada. Sesuai request bisa mas? Iya, bisa request. Satu boxnya isi berapa mas? Yang 15.000 itu? Yang 15.000 itu isinya 24 potong, 6 rasa. Oh 6 rasa? Iya, Mau 24. request juga bisa? Bisa. Kalau sini kan maksimal 6 rasa, kalau request 1 sampai 5 rasa bisa. Satu rasa juga bisa, harga tetap sama. Harga sama? Iya, sama. Nah, habis itu kita Habis taburi ini? tepung untuk yang Taburin tepung. Ini tepungnya pakai tepung ini apa tepung mas? ketan, tapi udah disangrai, udah matang itu. Udah matang Iya, tepungnya udah ya? matang. Oh. Tepung matang. Jadi harus disangrai dulu mas? Iya, sangrai dulu sampai belum matang. Terus taruh di? Sini catat dulu. Oh ini udah jadi nih. Iya. Tinggal dipotong-potong mas ya? Enggak, habis ini masih ada proses pendinginan dulu, Mas. Pendinginan? Iya. Soalnya kalau panas nggak bisa dipotong, Mas. Oke, berapa lama pendinginannya mas? Pendinginan bisa sampai 2 jam, Mas. 2 jam ya? 2 jam. Wah lama juga ya mas ya? Iya, kalau sini kita bantu pakai kipas angin. Kipas angin biar cepet Mungkin ya? 1 jam setengah ada. Nah kalau Mas Ardi sendiri prinsip hidupnya gimana mas? Prinsip hidup saya, yang penting saya tetap semangat terus apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, apapun rintangannya, cobaannya, saya tetap sabar, ikhlas, saya jalanin terus, saya semangat. Itu mas ya? Iya. Mas Ardi sendiri nih menanamkan nggak prinsip mungkin sedekah atau apa nih bisa meningkatkan usaha gitu? Kalau Mas Ardi sendiri gimana? Itu pasti. Saya dari kita sedekah itu kita nggak bakal berkurang, mah kita tambah banyak. Jadi kita harus menerapkan sedekah itu juga. Manfaat itu ya untuk masa dulu awal-awalnya itu. Jadi kan kalau customer itu kan minta COD kan harus tepat waktu. Jadi mau sini hujan deras panas, kita harus segera antar tepat waktu itu. Sampai kadang kita udah sampai sana, udah hujan-hujan deras itu ngiyup, udah berteduh, yang di sana ada mah nggak datang, belum datang juga. Kadang ada yang beli, nunggunya lama banget sampai 1 jam 2 jam juga. Iya? Nganter 4 box di alun dulu sampai nunggu 1 jam juga, 1 jam 2 jam juga. Mungkin customer Iya, gitu ya. tapi kalau dari saya kan yang penting saya on time jam segitu udah sampai situ, biar nggak ngecewain pelanggan itu. Meskipun dia ngecewain kita, yang penting kita nggak Iya, yang ngecewain. penting kita nggak ngecewain pelanggan. Iya. Nah, ini kan tadi saya ngeliput ya mas. Iya. Saya ngeliput, nanya-nanya proses produksi dari awal. Ini misalnya teman-teman pengen belajar gimana mas? Kalau mau belajar buat juga boleh. Soalnya kan semuanya itu bisa buat, tapi kan ya ketanganan gitu mas. Rezeki juga udah ngatur, udah nggak bakal tertukar. Tapi kalau belajar juga boleh, tapi memang yang paling sulit itu yang buat akhiran itu. Tidak semuanya bisa tuh mas. Gitu. Tapi kalau mau belajar buat juga boleh.
Masa nggak khawatir kalau ada orang yang meniru saya? Nggak khawatir. Kalau saya khawatir nggak boleh diliput mas. Boleh. Mungkin resep yang sama, rezekinya Iya. beda mas ya? Misalnya ada yang pernah buat, udah banyak yang udah buat yang juga rasanya sama, prosesnya sama tapi beda mas. Beda, tetap beda. Tangannya beda mas. Tangannya, Iya. tangannya yang beda itu. Mas ke depan mas buat Untuk usaha. harapannya ke depan, semoga tambah banyak yang beli lagi, tambah lancar, tambah banyak yang dikenali masyarakat Indonesia. Kunci atau resep yang bisa bertahan usahanya sampai saat ini gimana mas? Ada kunci pertama itu kualitas harus sama, harus nomor satu, nggak boleh dikurangin untuk kalau rasa, untuk bahannya nggak boleh dikurangin. Ya. Dari kita itu kalau ada bahan-bahan naik harganya, kita naikin harganya gitu. Sama untuk kualitas tetap dijaga, nggak boleh sampai. Kalau pesan dari saya itu, jika kalian mau pengen jadi pengusaha, jangan gengsi. Karena kalau anak-anak muda itu biasanya gengsi untuk menawarin, untuk belanjanya itu. Yang pertama jangan gengsi untuk menawarkan produk kita. Dan jangan menyerah untuk mencoba, kalau gagal kita harus mencoba lagi. Ya. Mantap nih Mas Ardi. Oke Mas Ardi, terima kasih untuk informasinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton dan semoga usahanya makin lancar, makin sukses, makin jaya lagi dan makin banyak dikenal. Sehat-sehat terus buat Mas Ardi dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.